Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Putra Anjani Alfirdausi. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup aku yang aku rangkai dalam sebuah judul, yaitu Hidup Udah Kayak Wahana Roller Coaster. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama aku Putri. Nama lengkapnya Putri Anjani Alfirdausi. Aku lahir dari rahim seorang ibu yang sangat hebat. Namanya Ipa. Ibuku melahirkanku tepat pada tanggal 23 Februari 2007. Tidak lupa juga, aku perkenalkan bapak yang gak kalah hebat. Namanya Cakim. Aku anak kedua dari keluarga ini. Aku lahir dari keluarga yang sederhana. Alhamdulillah, keluargaku bisa dibilang cemara. Aku juga perkenalkan kakak-kakakku. Sebenarnya aku mempunyai 2 kakak. Kakak yang pertama namanya Monica. Lengkapnya Monica Citra Ayu Dewi Siregar. Dan kakak keduaku namanya Willy. Lengkapnya Willy Sugiarto. Tapi aku dan kakak pertamaku berbeda bapak. Atau bisa dibilang kakak tiri. Hobiku adalah mendengarkan musik. Oke, lanjut deh. Aku mau ngebahas tentang perjalanan pendidikanku dari TK sampai sekarang. BTW, sekarang nih ya, aku masih duduk di bangku SMA kelas 3. Aku mau membahas bagaimana perjuangan pendidikanku, mulai dari mengikuti perlombaan-perlombaan dari aku TK, bagaimana aku lumayan dituntut untuk masalah nilai dan ranking. Bukan hanya itu, aku juga dituntut untuk menjadi seorang hafidhoh. Untuk menjadi hafidhoh pertama di keluargaku. Ya, walaupun aku tahu menjadi hafidhoh itu sangat amat bagus. Oke, lanjut. Jangan jauh-jauh dulu deh. Aku mau menceritakan terlebih dahulu saat aku masih duduk di bangku TK, di mana aku lumayan berbeda dengan kakak-kakakku. Bisa dibilang aku paling pintar di keluarga ini. Padahal awalnya ibuku tidak terlalu mengajariku bagaimana cara membaca, menulis, menghitung, serta membaca Al-Quran. Kenapa saat aku TK sudah ada pembacaan Al-Quran? Karena mulai dari namanya aja sudah kelihatan ya. Nama sekolah TK-ku itu TK Ki Al-Ansor. Ki itu Quran. Jadi TK-ku sudah bukan mewajibkan tapi harus bisa minimal membaca Al-Quran. Dan aku belajar benar-benar full bimbingan dari guru, tanpa dibimbing oleh orang tuaku. Di mana anak-anak lain dibimbing oleh orang tuanya untuk membaca dan lain-lain. Orang tuaku hanya mengandalkan guru-guru untuk membimbingku. Tapi, alhamdulillah aku menjadi salah satu siswa yang paling pintar. Kenapa bisa dibilang pintar? Karena di TK-ku ada program literasi dan baca Al-Quran, di mana anak-anak lain literasi hanya menghabiskan 1 buku dongeng saja. Ya mungkin ada yang 2, ada yang 3. Dan juga bacaan Al-Quran hanya sampai Iqra 6. Juga mungkin ada yang sudah mencapai juz 1, juz 2, atau juz 3. Di sisi lain, aku sudah menghabiskan banyak buku dongeng dan bisa dihitung lebih dari 10 buku. Dan membaca Al-Quran, aku sudah menamatkan Iqra dan pindah ke bacaan surat-surat Al-Quran dimulai dari juz 1. Dan aku sudah mencapai, alhamdulillah, juz 19 untuk program bacaan Al-Quran ini. Dimana mungkin dari sini ibuku mulai menuntutku untuk menjadi hafidhoh. Oke deh, lanjut dulu. Saat aku menaiki kelas B dari kelas A, aku diumumkan menjadi juara 1 dan juga menjadi perwakilan untuk mengikuti Porsadin tingkat kecamatan. Alhamdulillah,
aku memenangi lomba Porsadin itu dan menjadi juara 1. Lanjut, aku mewakili kecamatan untuk lomba di tingkat kabupaten. Aku menjadi siswa pertama dari TK-ku yang sampai tingkat kabupaten. Aku kembali mengucapin alhamdulillah aku masuk 10 besar saat lomba di kabupaten. Dengan saat itu speechless banget, guru aku langsung narik aku ke atas panggung untuk menerima trofi penghargaan. Lanjut, saat aku berusia 5 tahun, aku sekolah di SDN Sukatani 2 dan MDTA Miftahul Huda, di mana saat pagi mulai dari jam 7 sampai setengah 12 aku sekolah di SD, dan lanjut mulai dari jam 1 sampai jam 4 itu aku sekolah di madrasah atau MDTA. Karena dari TK aku sudah mendapat ranking, jadi aku lumayan dituntut untuk mendapat ranking di SD dan MDTA. Alhamdulillah, di SD aku selalu masuk 3 besar. Dan aku selalu kejar-kejaran ranking dengan teman dekatku. Namanya Ani Ramadhani. Tapi di MDTA, alhamdulillah, aku always ranking 1. Sampai saat kelulusan, aku diumumkan menjadi bintang pelajar. Dan aku juga memenangkan beberapa perlombaan saat SD atau MDTA. Di SD, aku mengikuti perlombaan OSN, jurusan matematika, dan aku diumumkan masuk 7 besar. Di antara banyaknya siswa yang mengikuti perlombaan tersebut. Saat itu, aku lomba dengan 3 teman seperjuanganku ya. Namanya Ani, Ajija, sama Parel. Saat itu, aku masuk 7 besar, Ani juga masuk 7 besar, Parel juga 7 besar. Tapi sayangnya Ajija tidak masuk 10 besar. Lanjut, di MDTA, aku 2 kali mengikuti lomba Porsadin, Qiraatul Kutub, dan alhamdulillah selalu juara. Lomba pertama, aku juara 3, dan lomba kedua, aku mendapat juara 2. Juga perlombaan MTQ, aku mendapat juara 3. Lanjut, aku meneruskan pendidikanku 3 tahun di SMP, IT Al-Huda. Waktu kelas 7, aku tidak mendapat ranking karena pada saat itu aku mau dipindahan dari yang tadinya aku pesantren yang hanya bertahan 3 bulan ya. Cemen banget ya, mondok aja gak betah. Nah, karena itu aku kena omel habis-habisan sama ibuku. Mulai dari situ, aku belajar mati-matian. Malamnya juga aku ikut les belajar. Alhamdulillah, kelas 8 sampai kelas 9, aku selalu mendapat ranking 1. Dan pada saat kelulusan, aku menjadi lulusan terbaik ketiga dengan predikat Zaid Jidan. Di SMP, aku mengikuti perlombaan MHQ Surat Yasin, Al-Waqi'ah, dan Al-Mulk. Aku mendapat juara ke-1. Lanjut, aku meneruskan pendidikanku di SMN 1 Cilamaya. Nah, awalnya SMA ini tuh bukan SMA yang aku pengen dan yang aku impiin gitu. Cita-citaku saat aku masih duduk di bangku SMP adalah bisa menjadi bagian dari siswa SMAN 5 Karawang. Tapi karena keterbatasan nilai, aku sadar diri dengan nilai yang sangat pas-pasan. Sehingga aku harus mengikhlaskan SMA favorit yang aku impikan. Akhirnya aku konseling ke yang mengurus masalah pendaftaran sekolah. Dan setelah konseling, aku memilih melanjutkan sekolahku di SMN 1 Cilamaya. Dan setelah mendapat pembagian kelas, aku mendapat kelas MIPA 1. Tidak menyangka ternyata banyak teman yang aku kenal. Ternyata menjadi teman sekelasku. Di antaranya ada Nelin, Gea, Agung, Mahrom, dan lain-lain. Saat kelas 1, teman sebangkuku namanya Sera. Aku dan Sera sudah menjadi teman sejak kita masih SD. Oke, lanjut. Kita akan lanjut gimana perjalanan lika-liku pendidikan aku di masa SMA ini. Sewaktu aku masih kelas 10, aku masih aktif mengikuti organisasi-organisasi di sekolah. Di antaranya, aku mengikuti OSIS, English Club, Science Club,
dan pramuka. Aku juga lumayan aktif di kelas. Aku mau sedikit cerita tentang organisasi pramuka nih. Sebenarnya, awalnya aku tidak mengikuti ekskul ini ya, karena setiap tahun ada yang namanya jamran atau semacam perkemahan ya. Ekskul pramuka ini saat itu kekurangan anggota, dan akhirnya setiap kelas harus mengirimkan perwakilan kelasnya untuk mengikuti perkemahan. Dan aku menjadi perwakilan kelasku untuk mengikuti kemah ini. Aku mengikuti lomba padus dan mendapat juara kedua. Selain itu, aku mengikuti perlombaan OSN di bidang informatika, dan saat itu aku terpilih oleh School Science Club. Ya walaupun nggak menang, tapi aku bangga banget sama diriku karena sudah berani mencoba. Ya. Di saat anak-anak lain ada yang sudah terpilih tapi tidak mencobanya. Entah kenapa saat aku mulai menaiki kelas 11, semangat belajarku mulai turun dan cara berpikirku tidak seperti dulu lagi. Bahkan saat pengumuman ranking, aku sudah tidak masuk ranking 3 besar. Aku kembali mengecewakan orang tuaku, bahkan aku sudah tidak mengikuti organisasi-organisasi yang pernah aku ikuti. Dan aku hanya bertahan di satu ekskul saja, yaitu Science Club. Aku semakin malas dan ketergantungan dengan game. Di mana waktu untuk belajar aku gunain untuk mabar game ML ya. Astagfirullah, parah banget. Akhirnya, nilaiku turun dan rankingku stuck di 5 besar. Aku bahkan ngelupain cita-citaku yang membuatku ambis saat kelas 10 ya. Yaitu masuk univ yang saat aku impi-impikan sejak aku SD ya. Universitas Gadjah Mada nama univnya. Dan kini saat aku sudah naik ke kelas 12, aku sangat amat nyesal karena nggak sungguh-sungguh untuk naikin nilai rapot yang nanti akan aku gunain untuk daftar SNBP. Aku selalu membahas tentang masalah pendidikan lebih lanjutku ke orang tuaku ya. Aku bilang, Bu, aku mau lanjutin kuliah nanti setelah aku lulus SMA. Ibuku berkali-kali menentang untuk kuliah. Ibuku selalu menuntut aku untuk pesantren, lebih khususnya untuk menghafal Al-Quran. Dan aku kembali meminta izin ibuku untuk mencoba daftar SNBP. Karena jika selagi masih ada peluang, kita harus mencoba gak sih? Ya, syukur-syukur itu menjadi hoki kita gitu. Nah, biar gak boring-boring amat ya, aku mau spill sedikit kisah romance yang menyedihkan di masa SMA ya. Aku suka sama dia dari bulan Agustus. Tepatnya waktu itu lomba 17-an tahun 2022. Aku memendam perasaan yang sangat amat dalam. Awalnya sih cuma iseng-iseng aja gitu. Tapi kok rasa kagumnya makin dalam. Sampai-sampai orang yang aku kagumi udah punya someone spesial gitu. Tapi rasa kagumku gak kunjung hilang. Bahkan aku masih kagum dengannya sampai sekarang. Karena akan selalu ada satu orang yang tetap jadi favorit sampai kapanpun, bagaimanapun dia. Aku tidak pernah khawatir dengan masalah percintaan. Karena selalu ada cinta untuk manusia. Tenang aja, semua pasti akan punya bagiannya. Ya intinya gitu ya teman-teman, kisah percintaan aku. Bukan percintaan sih, lebih ke bertepuk sebelah tangan ya adik-adik. Intinya yang pertama dari cerita yang aku udah ceritain, aku sangat amat menyesal tidak belajar sungguh-sungguh, sehingga nilai rapotku sangat amat kecil. Dan rata-rata nilai rapotku yang sangat kecil ini membuatku bimbang untuk melanjutkan kuliah. Dan aku harap aku bisa lebih giat dan lebih rajin di kelas 12 ini untuk kedepannya agar kejadian seperti masuk SMA tidak terulang, alias aku harus mengikhlaskan univ impian.
Nauzubillah, jangan sampai ya. Dan untuk kisah cinta aku harap kedepannya untuk tidak iseng menyukai orang. Please jangan iseng-iseng ya guys. Dan jangan terlalu dalam jika sudah mengagumi orang. Dan untuk sekarang jika ditanya sedang apa, menikmati hidup, jawabku. Dan untuk dia adalah rencana yang masih aku usahakan. Panjang umur untuk semua alasan dari keberadaan, tawa, dan syukur. Karena pada nanti yang terbaik adalah milik usaha yang tidak main-main. Kata-kata hari ini cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.